Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Hoirul Nahdien, Latsar Angkatan 14. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama senior saya dari kantor, Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Honor Rizky Kurniawan. Keseharian saya adalah ASN di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor SAR Surabaya. Mungkin untuk perkenalkan dari saya. Kali ini saya akan melakukan podcast berkaitan dengan berakhlak, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan seorang rescuer dari senior saya. Kali ini saya akan bertanya mengenai berakhlak pada bagian berorientasi pelayanan. Kira-kira bagaimana Bapak menangani situasi darurat dengan efektif dan memastikan keselamatan korban saat pelaksanaan operasi SAR, Pak? Ya, pelaksanaan operasi SAR agar efektif, saya selalu memprioritaskan keselamatan, terkhususnya keselamatan dari saya pribadi, tim, dan juga korban. Ya, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil, sudah dipertimbangkan dengan matang-matang, ya kan? Saya juga selalu siap untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada korban dan juga keluarga, agar terciptanya pelaksanaan operasi SAR yang cepat, tepat, dan juga aman. Kita lanjut ke bagian akuntabel. Di bagian akuntabel ini, bagaimanakah Bapak memastikan bahwa peralatan rescuer yang digunakan dalam setiap operasi sudah berfungsi dengan baik? Perihal peralatan agar berfungsinya dengan baik saat kita gunakan, terkhususnya dalam kegiatan operasi SAR, saya selalu melakukan pemeriksaan rutin, ya kan? Pemeriksaan rutin terhadap peralatan rescue tersebut sebelum digunakan, dan memastikan bahwa setiap peralatan tersebut sudah terkalibrasi, dan memenuhi standar keselamatan. Saya juga mencatat setiap hasil pemeriksaan dan juga perawatan, ya, yang saya lakukan pemeriksaan tersebut dan juga pemeliharaan untuk memastikan akun stabilitasnya tetap terjaga dalam alat tersebut, ya, agar saat kita menggunakan peralatan tersebut tidak ada gagal fungsi dari alat tersebut. Minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, Pak, ya? Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan juga meminimalisir perihal keselamatan kita juga, karena alat-alat tersebut juga banyak bagian, ya kan? Alat-alat tersebut pun juga menjadi salah satu alat perlindungan diri kita yang juga untuk mendukung, ya kan, dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan dan juga untuk keselamatan diri kita juga. Jadi tetap keselamatan penolong nomor satu, ya? Keselamatan penolong selalu kami kedepankan. Paling utama adalah keselamatan diri, ya kan, keselamatan tim, dan juga keselamatan lingkungannya tersebut. Jadi aman diri, ya kan, aman lokasi, dan selanjutnya baru aman korban. Oke. Kita lanjut ke bagian kompeten. Nah, di bagian kompeten ini Bapak bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai seorang rescuer? Perihal kompeten di sini, saya secara teratur dan juga rutin mengikuti pelatihan ataupun workshop, ya kan. Pelatihan itu pun juga bisa latihan rutin yang kami lakukan secara terjadwal, yang sudah kita atur secara terjadwal guna untuk menjaga, ya kan, untuk menjaga kompetensi dari diri kita masing-masing, seperti itu. Dan juga mengikuti workshop, ya kan, yang mungkin diadakan oleh penyelenggara dari luar kantor pencarian dan pertolongan ataupun bahkan dari internal kami yang ada di kantor pencarian dan pertolongan, seperti itu. Workshop tersebut pun juga akan memberikan kita wawasan yang lebih luas, ya kan, sudut pandang yang lebih luas juga. Bahwasanya peningkatan kapasitas itu luas dan berkembangnya
ilmu-ilmu bidang SAR dan juga ilmu-ilmu perihal keamanan diri, contoh seperti itu pun semakin hari pun juga akan semakin meningkat, ya kan, adanya perkembangan zaman, ya kan, adanya era digitalisasi seperti ini, itu pun kita pun juga harus selalu mengembangkan diri, ya kan, mengikuti eranya seperti apa dan juga meningkatkan kompetensi bagi kita masing-masing. Untuk subbagian harmonis, nah, di subbagian harmonis ini bagaimana Bapak dalam bekerja sama dalam tim ketika dalam situasi yang darurat? Perihal harmonis untuk bekerja di tim dalam kondisi darurat, saya selalu berusaha untuk membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi yang efektif dengan tim dan juga memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim tersebut. Saya juga berusaha untuk membantu rekan-rekan saya jika mereka membutuhkan bantuan, ya kan? Dimana komunikasi ini sebagai landasan paling utama, ya kan, dalam kita bekerja secara kelompok, ya kan, agar tidak adanya miskomunikasi, ya kan, dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan seperti itu. Di subbagian loyal, di bagian berakhlak loyal ini, bagaimana Bapak menunjukkan loyalitas Anda sebagai seorang rescuer kepada Basarnas dan negara? Loyal kepada Basarnas dan secara global kepada negara, saya selalu berusaha untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan juga saya profesionalisme dan memastikan bahwa setiap tindakan, ya, yang saya lakukan itu mencerminkan nilai-nilai, ya kan, mencerminkan nilai-nilai ASN dari Basarnas dan juga negara. Saya juga selalu siap untuk membantu dalam situasi darurat dan juga memastikan keselamatan masyarakat. Lanjut lagi ke bagian subadaptif. Di bagian adaptif ini, ketika ada situasi darurat yang tidak terduga, bagaimanakah Bapak untuk menanganinya? Kejadian-kejadian yang tidak terduga, saya selalu berusaha untuk tetap tenang, khususnya tetap tenang, dan juga berpikir jernih, ya, berpikir jernih dalam situasi darurat, ya, yang tidak terduga. Saya juga selalu berusaha mencari solusi yang efektif dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sudah dipertimbangkan secara matang-matang guna untuk keselamatan dari saya pribadi, tim, dan juga orang di sekitar, seperti itu. Jadi adaptif di sini memang memerlukan ketenangan dan juga berpikir yang secara cepat dan tepat, seperti itu, cepat dan tepat, karena agar terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara efektif, memang setiap medan itu berbeda-beda kondisinya. Setiap kejadian musibah juga berbeda-beda situasinya, dimana kita pun juga harus bisa untuk lebih fleksibel, ya kan, lebih fleksibel dalam pelaksanaan tersebut agar lebih cepat, tepat, dan juga efektif. Ini sudah sampai ke subbagian terakhir, yaitu kolaboratif. Kira-kira bagaimana Bapak bekerja sama dengan pihak lain dalam operasi rescuer, seperti halnya kayak BPBD yang mungkin kan masih berkaitan, ya? Ya. Jadi bagi saya perihal kolaboratif, ya kan, kolaboratif. Saya selalu berusaha untuk membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak lain, ya kan, yang terlibat dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan tersebut. Pihak-pihak lain itu bisa instansi-instansi terkait, bisa stakeholder yang berada di situ, ataukah hingga sampai ke organisasi-organisasi pencarian dan pertolongan. Guna untuk terwujudnya
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tersebut agar efektif, maka dari itu kita kolaboratifkan, karena dengan kolaboratif tersebut kita akan saling membantu, ya kan, saling membantu agar pelaksanaan tersebut juga efektif, ya kan, seperti itu, dan memastikan bahwa setiap pihak, ya kan, setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Gitu. Ya. Akhirnya sudah selesai perbincangan kita. Itulah beberapa pengalaman-pengalaman Bapak Rizky ketika menjalani pekerjaannya dan beberapa solusi yang diberikan oleh Pak Rizky. Kalau bisa, apakah ada saran atau apa itu untuk para pemirsa, Pak? Kalau menurut saya dalam kegiatan pencarian dan pertolongan, yang paling saya utamakan adalah keamanan diri, jalan terus keamanan tim, ya, dan juga masyarakat di sekitar. Dengan kita sadar aman diri kita, ya, itu akan mengurangi kejadian ataupun eksiden susulan yang tidak kita inginkan, seperti itu. Dan juga dalam pelaksanaan operasi SAR kita selalu mengedepankan cepat, tepat, dan juga efisien. Baik, itulah beberapa yang bisa kita berdua obrolkan dan sampaikan. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family Afiknam Jagat Samagra.